so much motherfucking design on right now. Break it down, bring it back, make it clap. I got 3 old thoughts, new block, wear that dick. Bitches on my line, and you know. Perkenalkan, nama saya Valenciana Sari Triputri Nujin. Nah teman-teman, pada kesempatan ini saya akan menjelaskan berkaitan dengan definisi unsur halogen. Unsur halogen adalah unsur-unsur yang termasuk dalam golongan 7A dalam tabel periodik unsur. Kata halogen berasal dari bahasa Yunani halogen yang berarti pembentuk garam. Karena unsur ini dapat bereaksi dengan logam mulia membentuk garam. Unsur-unsur ini terdiri dari fluor, klorin, bromida, iodin, dan astatin. Setelah kita mengetahui definisi unsur halogen, di sini saya akan menjelaskan berkaitan dengan unsur halogen berdasarkan sifat fisis. Yang pertama, wujud halogen. Wujud halogen pada suhu kamar. Fluorin dan klorin berupa gas, bromin berupa zat cair yang mudah menguap, dan iodin terlebih khusus pada zat padat yang mudah menyublim. Zat iodin padat, walaupun pada tekanan atmosfer, tidak membuat unsur tersebut meleleh, melainkan langsung menyublim. Hal ini dikarenakan pada suhu kamar, zat iodin padat lebih dari 1 atmosfer. Kedua, titik didih dan titik leleh. Molekul halogen bersifat nonpolar. Dengan demikian, gaya tarik-menarik antar molekul halogen merupakan gaya dispersi. Seperti yang kita ketahui bersama, gaya dispersi semakin bertambah sesuai dengan bertambahnya massa molekul. Itu sebabnya, titik didih dan titik leleh semakin meningkat dari atas ke bawah dalam tabel periodik unsur. Yang ketiga, warna dan aroma. Halogen memiliki warna dan aroma tertentu. Fluor berwarna kuning muda, klorin berwarna hijau muda, bromin berwarna merah tua, iodin padat berwarna hitam, dan uap iodin berwarna ungu. Aroma dari halogen sangat merangsang dan menusuk, serta bersifat racun. Yang keempat, kelarutan. Kelarutan halogen dari fluor hingga iodin dalam air semakin berkurang. Fluor selain larut dalam air juga mengalami reaksi. Selanjutnya berdasarkan sifat kimia. Yang pertama, kereaktifan. Unsur halogen adalah unsur-unsur yang reaktif. Hal ini terbukti keberadaan halogen di alam sebagai senyawa. Reaktifan halogen dipengaruhi oleh keelektronegatifnya. Semakin tinggi keelektronegatifan, maka semakin reaktif unsur halogen, karena semakin mudah menarik elektron. Reaktifan halogen juga dipengaruhi oleh energi ikatan halogen. Semakin kecil energi ikatan halogen, semakin mudah diputuskan ikatan tersebut sehingga semakin reaktif halogen. Yang kedua, ada daya oksidasi. Halogen merupakan pengoksidasi kuat. Sifat oksidator dari atas ke bawah semakin lemah, sehingga halogen-halogen dapat mengoksidasi ion halida di bawahnya. Sedangkan sifat reduktor ion halida makin ke bawah semakin kuat. Yang ketiga, membentuk molekul diatomik. Unsur halogen selalu dalam bentuk molekul diatomik yang sangat reaktif terhadap unsur logam maupun non-logam. Berikutnya materi tentang kelimpahan unsur halogen. Yang pertama ada unsur fluor. Di udara terdapat 554 ppm, di laut 1,3 ppm, dan juga sumbernya yaitu fluorid dan kriolit. Unsur yang kedua ada klorin. Di udara terdapat 126 ppm, di laut terdapat 19.000 ppm, dan juga sumbernya yaitu halit dan juga silfit. Unsur berikutnya ada bromida. Di udara terdapat 2,5 ppm, di laut terdapat 65 ppm, dan sumbernya yaitu natrium bromida dan juga magnesium bromida. Selanjutnya ada unsur iodin. Di udara terdapat 0,46 ppm, di laut terdapat 0,05 ppm, dan juga sumbernya yaitu natrium iodat dan juga natrium nitrat. Dan unsur yang terakhir ada unsur astatin. Di udara terdapat kurang dari 1 ppm.
4. Proses pembuatan unsur-unsur halogen. Sebagian proses pembuatan halogen dilakukan dengan metode elektrolisis, namun tidak dengan cara elektrolisis saja. Banyak cara yang digunakan dalam proses pembuatan halogen. Nah, berikut beberapa proses pembuatan halogen dalam skala industri. A. Fluorin. Fluorin diperoleh melalui proses elektrolisis garam, kalium hidrogen fluorida atau KHF2 yang dilarutkan dalam HF cair atau bebas air, ditambahkan LiF 3% untuk menurunkan suhu sampai 1000 Celcius. Elektrolisis dilakukan dalam wadah baja dengan katoda baja dan anoda karbon. Nah, campuran tersebut dia itu tidak boleh mengandung air karena F2 yang terbentuk akan mengoksidasinya. Dalam elektrolisis dihasilkan gas H2 di katoda dan gas F2 di anoda. B. Klorin. Gas Cl2 dibuat melalui elektrolisis lelehan NaCl. Reaksi yang terbentuk yaitu di anoda itu menghasilkan Cl- aqua menghasilkan Cl2G tambah elektron, sedangkan di katoda itu menghasilkan Na plus aqua plus elektron itu menghasilkan Na solid. 2. Bromin. Gas Br2 dibuat dari air laut melalui oksidasi dengan gas C12. Secara komersial, pembuatan gas Br2 dinyatakan sebagai berikut. Yang pertama, air laut dipanaskan kemudian dialirkan ke tangki yang berada di puncak menara. Yang kedua, uap air panas dan gas C12 dialirkan dari bawah menuju tangki. Setelah terjadi reaksi redoks, gas Br2 yang dihasilkan diembunkan, sehingga terbentuklah lapisan yang terpisah. Bromin cair berada di dasar tangki, sedangkan air di atasnya. Yang ketiga yaitu bromin dirumuskan reaksi yang terjadi Cl2G ditambah 2 Br aqua itu menghasilkan Br2G ditambah 2 Cl aqua. D. Iodin. Gas Cl2 diproduksi dari air laut melalui oksidasi ion iodida dengan oksidator gas C12. Iodin juga dapat diproduksi dari natrium iodat atau suatu pengotor dalam garam Cili NaNO3 melalui reduksi ion iodat oleh NaHSO3. Endapan Cl2 yang didapat disaring dan dimurnikan. Oke, baik, di sini saya akan menjelaskan materi tentang halogen, di mana yang pertama adalah fluorin. Fluorin juga digunakan dalam pasta gigi untuk mencegah kerusakan gigi serta memutihkan gigi kita, di mana gigi kita juga tidak terkena karies gigi. Yang kedua ada klorin. Nah, di klorin ini juga digunakan sebagai bahan pemutih kertas, disinfektan, pestisida, dan bahkan sering digunakan di kolam renang untuk membunuh kuman atau bakteri. Selanjutnya ada bromin, di mana bromin ini berfungsi dalam pembuatan etil bromida dalam kurung C2H5Br. Nah, dalam fluorin ini tercampur bensin yang berfungsi membuat bensin tidak melekat pada piston dan silinder. Bromin juga digunakan sebagai bahan silinder. Bromin juga digunakan sebagai bahan anti api dalam pengasapan. Selanjutnya ada iodium dalam kurung 1. Iodin sering digunakan sebagai bahan obat antiseptik dalam industri pengobatan, bahkan iodin juga digunakan dalam fotografi dan pewarna. Oke, baik, yang terakhir ada astatin atau dalam kurung AT. Karena sifatnya yang langka di dalam alam relatif, sedikit yang mengetahui sifat fisik dan kimia astatin, namun diprediksi astatin memiliki sifat mirip dengan yodium.